Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai majelis tafsir Al-Qur'an kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita untuk tetap iman, Islam dan istiqomah sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, pengajian kita pada subuh hari ini akan dimulai dari juz 30 surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba. Ingkang sampun bekta mushaf sagedipun bika mushafipun. Juz 30 halaman 582. Sampun pinanggih Bapak? Sampun ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma nonnya ada tasdidnya ya, itu dibaca mendengung. Kemudian bahannya itu pendek karena alifnya itu berharokat. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. ثم
kita perhatikan sya, ini sinnya seperti orang ngusir ayam itu. Sya, ada ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Yaitu pada kalimat wasuyirati, yaknya ada tasydidnya. Jadi bunyinya wasui gitu ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. Ini juga perlu kita perhatikan. Hamimau, nah, ada tanwin setelahnya huruf wawu. Ini kalau dalam tajwid namanya idgham biruna. Nah, hamimau. Ya. Kemudian sinnya bertasydid wa ghassaqa, bukan wa ghassaqa gitu deh. Illa hamimau wa ghassaqa. Ini
ahsaynahu kitaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا Baik, di sini kita perlu memperhatikan pada kalimat mir rabbika, ya. Ada nun sukun ketemu dengan ro. Ini kalau dalam bahasa tajwidnya namanya idgham bila gunnah. Tidak ada mendenggungnya, tapi langsung seakan-akan ro bertasydidnya. Jadi bunyinya begini: jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja kita baca, setiap satu huruf diberikan pahala oleh Allah minimalnya 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita berharap semoga setiap lantunan ayat suci Al-Quran menjadi penerang bagi setiap kuburan kita. Amin Allahumma amin. Serta Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan membacakan tafsir serta terjemahnya dari surat An-Naba yang barusan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, yaitu hari berbangkit atau hari kiamat, hari kebangkitan manusia, yang dalam hal itu mereka semua berselisih atau berbeda pendapat. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu, ayat ini atau surat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan manusia, baik orang yang iman kepada Allah atau orang yang tidak iman kepada Allah. Mereka masih bertanya-tanya tentang kejadian yang namanya hari kiamat. Kejadian setelah terjadinya hari kiamat, manusia meninggal dunia semua. Setelah itu mereka dibangkitkan, atau yang dinamakan Yaumul Ba'tsi, hari dibangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal dunia pada hari itu. Nah, inilah yang dikatakan hari kebangkitan, Yaumul Ba'tsi. Mereka pun masih bertanya-tanya bagaimana, jane bener tenan apa ora gitu. Nah, mereka menanyakan sebenarnya apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu, kebenarannya itu bisa dibuktikan atau tidak gitu. Maka di sini nanti akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada. Oh tidak, kata Allah SWT, surat An-Naba ayat 4 ini. Oh tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bahkan kalimatnya diulang 2 kali, summa kalla saya'lamun. Nah, ini artinya sekali lagi tidak, kelak mereka pasti akan mengetahui apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, apa yang diceritakan oleh baginda Nabi tentang terjadinya hari kiamat. Setelah itu ada hari kebangkitan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkan lagi, yaitu yang namanya Yaumul Hisab, atau hari dihitungnya amalan seluruh para hamba. Ayat yang berikutnya, alam naj'alil arda mihada. Ayat yang ke-6, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Nah, di sini mulai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti Allah juga akan menjelaskan. Jadi setelah Allah menciptakan bumi yang kita tempati saat ini, bumi ini menjadi pijakan kaki kita, menjadi tempat tidur kita, nah, di rumah masing-masing atau di tempat yang kita bermalam di situ. Nah, inilah menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana rahmat dan sayangnya Allah kepada hambanya. Coba kalau seandainya tidak ada bumi yang datar, adanya laut, terus bagaimana? Yang terjadi ombak. Ya, tentunya orang itu kalau
tidur di laut, ya, walaupun di kapal, kadang kan ombak begitu besar, akhirnya muntah-muntah. Nah, dengan dijadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi yang begitu tenang, bumi yang begitu indahnya, ada pohon-pohonnya, ya, ada tanah yang gembur, ada tanah yang tandus, tanah yang subur. Ini semua sebenarnya menunjukkan bagaimana sayang dan rahmatnya Allah terhadap umat yang namanya umat manusia. Kemudian juga hadirin sekalian, ayat yang nomor 7, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, ini ceritanya sebenarnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini masih gonjang-ganjing katanya. Nah, masih oleng. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan usulan-usulan dari malaikat-malaikatnya Allah, hamba-hambanya Allah. Ya Allah, ini bumi Engkau kalau dalam keadaan seperti ini, nanti hamba-hambamu manusia yang bertempat tinggal di bumi, tentunya mereka akan merasa gelisah, merasa resah. Karena dikatakan bahwasanya antara dataran dengan lautan itu masih banyak lautannya, gitu. Maka akhirnya apa hadirin sekalian, ketika masih banyak lautannya, lah ini nggak seimbang. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hambanya yang namanya gunung, wal jibala autada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan gunung itu sebagai paku bumi. Ya. Sehingga kalau kita lihat, nanti ada pantai, nanti beberapa kilo berikutnya ada gunungnya, supaya daratan ini tidak gonjang-ganjing, tidak oleng, gitu. Nah, inilah termasuk hikmah penciptaan dari gunungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau daratan-daratan itu yang dekat dengan pantai, kan hawanya panas kan, biar seimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan gunung. Di situ ada pohon-pohonan yang rindang, di situ ada sumber air yang jernih. Ya, kalau di lautan kan airnya asin semua. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan yang namanya gunung tadi, ini bisa-bisa orang juga nggak betah tinggal di dunia itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang namanya gunung. Kemudian ayat yang berikutnya, wa khalaqnakum azwaja, ayat nomor 8, yang artinya dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Coba kalau seandainya kita membayangkan di muka bumi ini, di atas bumi ini, kalau seandainya laki-laki semua, atau sebaliknya seandainya perempuan semua, wanita semua, maka ini tentunya ya tidak seimbang. Akhirnya tidak seimbang. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hakim, Maha Bijaksana, Maha Hikmah. Ketika manusia itu diciptakan laki-laki, yaitu mbah kita, kakek kita Nabi Adam, tentunya sebagai manusia yang normal, punya syahwat dan lain sebagainya, maka Allah pun menciptakan pasangannya, yaitu nenek kita yang bernama Siti Hawa. Wa khalaqnakum azwaja, bahkan bukan hanya di dalam manusia saja. Nah, di dalam penciptaan diri kita sendiri berpasang-pasangan, Allah menciptakan telinga kanan, ada juga telinga kiri. Coba kalau seandainya telinga kanan saja, itu juga mungkin manusia itu oleng, ya, nggak seimbang, gitu. Kalau seandainya tangan itu hanya kanan saja, tidak ada kiri, nah maka tangan kanan ya untuk makan, ya untuk minum, dan terus kalau istinja. Nah, maka inilah hikmah dari penciptaan Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menceritakan ada waktu malam, ada waktu siang. Nah, ini ayatnya. Wa khalaqnakum azwajahu wa ja'alna naumakum subata, ayat nomor 9, dan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, ini berpasang-pasangan, diantaranya ada melek, ada tidur. Coba kalau orang itu melek terus, nah, akhirnya capek juga, matanya pedes juga itu akhirnya.
maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasang-pasangan, ada siang ada malam. Nah, malam waktunya istirahat, siang waktunya bekerja sesuai profesi masing-masing untuk mencarikan nafkah anak istri dan keluarga. Inilah hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diciptakan seluruh hambanya, seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, apa hikmahnya? Wa ja'alnal laila libasa. Ayat nomor 10, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Nah, pakaian itu kan menjadikan orang itu nyaman. Nah, kalau waktu panas memakai pakaian yang menjadikan asbab badannya dingin, nah, akhirnya menjadi lebih nyaman. Kalau waktu dingin atau di tempat yang dingin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pakaian, jaket dan lain sebagainya supaya menjadi hangat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini ibarat seperti pakaian. Yaitu ketika di siang hari orang sudah kerja, orang sudah kecapean dengan profesi dan kesibukan masing-masing, maka diberi pakaian oleh Allah yang namanya malam, sehingga tidur malam terasa nyenyak, tidur malam terasa nyaman, ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ayat nomor 11, dan aku menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, ini termasuk penjelasan daripada berpasang-pasangan, ada siang ada malam. Coba kalau malam terus, orang kok bangkong terus. Paling orang tidur itu kekuatannya berapa loh, ya. Paling 5 jam 6 jam juga sudah bosan. Maka supaya bervariasi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang namanya siang. Ya, kecuali tidurnya Ashabul Kahfi. Kalau memang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menidurkan itu 7 pemuda dan anjingnya itu selama kurang lebih 305 tahun. Nah, itu enggak bosan ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu supaya apa? Menjadi pelajaran juga. Allah pun berkemampuan, bila mana menghendaki hambanya tidur sekian ratus tahun pun mampu. Maka inilah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang berikutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat nomor 12, dan kami membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Nah, ini maksud daripada langit ini apa hadirin sekalian? Para alim ulama mengatakan hikmah di antara penciptaan langit ini hadirin sekalian, Allah menciptakan sebagai atapnya bumi yang kita tinggali. Begitu juga supaya orang itu melihat, memandang, mengetahui, meyakini bahwasanya Allah mampu, kemampuannya tiada batas. Kita kalau membuat rumah ukuran berapa gitu, 5x6 atau berapa ada atapnya. Itu rumah ciptaan manusia, pasti ada tiang penyangganya atau tembok yang menyangganya. Tapi kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, langit yang begitu luas, tidak ada tangganya, tidak ada penyangganya sama sekali, tidak ada tiangnya. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan, perbandingan antara bumi yang kita pijak ini, yang kita duduki ini dengan langit, itu adalah ibarat sebuah cincin yang diletakkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Allah. Kemudian langit pertama dibanding dengan langit kedua, itu seperti itu juga, seperti sebuah cincin. Nah, cincin kita itu besarnya paling berapa ya? Ya mungkin diameter berapa? 3 cm atau kurang dari itu. Diletakkan di tengah padang pasir yang sangat-sangat luas. Nah, itulah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Begitu juga langit yang kedua dibandingkan dengan langit ketiga sampai langit yang ketujuh, bahkan sampai kepada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melihat seperti itu, manusia itu tidak ada apa-apanya, nah, maka tidak pantas kalau manusia itu menyombongkan dirinya, menyombongkan hartanya, menyombongkan kegantengan dan kecantikannya. Tidak pantas, karena ada makhluk-makhluk Allah yang lebih besar.
Bahkan diceritakan hambanya Allah yang bernama malaikat Jibril itu saking gede dan besarnya, hadirin sekalian, bila mana seluruh air yang ada di bumi ini, di laut, di sumber itu gunung-gunung itu, sumber air di gunung-gunung ditumpahkan di atas kepalanya malaikat Jibril, satu tetes pun tidak ada yang jatuh ke tanah. Nah, saking besarnya malaikat Jibril itu amirnya atau pimpinannya seluruh para malaikat. Nah, makanya hadirin sekalian, nanti tidak mustahil ketika di hari kiamat, di hari mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan yang namanya matahari di atas kepala manusia, sehingga keringatnya manusia itu bercurah-curah keluar dari tubuhnya sesuai amal masing-masing. Nah, ada orang yang saking banyaknya dosa, banyaknya maksiat, saking banyaknya keluar keringat dari tubuhnya, dia pun tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi ada juga orang-orang yang mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar nanti. Di antaranya adalah sebuah kaum, sebuah umat yang dia ini kumpul di rumah-rumahnya Allah, membaca ayat suci Al-Qur'an, bertadarus, membaca secara bergantian, serta memudzakarahkan makna-makna. Semoga termasuk kita semuanya. Maka inilah hadirin sekalian, maksud daripada kita membuat majelis taklim, majelis tafsir ini supaya menjadi bekal di negeri akhirat, nanti kita termasuk orang yang dinaungi di bawah arsy Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'alna sirajan wahaja, ayat yang nomor 13, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Nah, jadi Allah pun menceritakan setelah menciptakan bumi, menciptakan langit. Nah, ini kalau tidak ada lampu penerangnya, ya akhirnya gelap gulita. Orang tidak bisa sempurna di dalam mengambil kemanfaatan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah menciptakan yang namanya matahari. Matahari itu katanya sebuah riwayat di bawah langit yang nomor 4. Nah, kalau bumi di bawah langit yang nomor 2, apa namanya, rembulan. Jadi bumi langit pertama, rembulan di bawahnya, kemudian langit kedua, kemudian langit ketiga, kemudian matahari. Kita bisa merasakan sekarang yang tinggal di bumi, jaraknya itu nggak tahu antara bumi dengan langit pertama itu nggak ada yang bisa menempuh ke sana. Nah, adapun katanya astronot dan lain sebagainya itu, ya kita masih menyaksikan lah menurut pendapat ahli agama itu, karena ke langit pertama aja itu nggak mampu lah, kok mau menggapai rembulan yang berada di bawah langit kedua. Nah, mungkin saja para itu orang-orang yang naik ke angkasa sana, mungkin ke planet mana itu mungkin masih bisa dijangkau. Nah, maka inilah hadirin sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari. Sekarang ada tenaga surya, gitu. Nah, akhirnya orang mendapatkan manfaat dari listriknya. Nah, nanti ada pemanas air yang dari tenaga matahari. Maka inilah hadirin sekalian, supaya manusia, hamba-hambanya Allah itu mikir, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kepada manusia ini. Nah, sehingga kalau kita semakin memikirkan hikmah-hikmah, manfaat-manfaat penciptaan-penciptaan Allah, maka isinya hati kita tuh hanya syukur kepada Allah. Nggak pernah ngersuloh orang itu, nggak pernah mengeluh dia. Dia akan syukur, akan gembira, akan senang dengan apa yang menjadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau dunia itu malam terus ya, nah, maka orang itu akan kedinginan terus. Nah, kalau orang kedinginan terus, akhirnya apa? Terjadi penyakit TBC. Kalau sudah kena TBC biasanya kena asma. Nah, ini dengan diciptakan matahari oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang malam hari kedinginan, nanti jam 6:30 dia bisa berjemur, mengambil vitamin D itu kata para ahli kedokteran. Nah, sehingga keseimbangan atau kesehatan yang ada di dalam tubuhnya ini akan menjadi normal, akan menjadi seimbang. Maka kita sepantasnya selalu memuji kepada Allah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah hadis sekalian.
Kemudian ayat yang berikutnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ayat nomor 14 yang artinya dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Nah, Allah setelah menciptakan matahari, menciptakan bumi, menciptakan malam, nah, kemudian Allah melengkapi. Nah, ini kalau airnya itu hanya dari laut saja, nah, mungkin ya karena tadi isinya bumi itu 2/3-nya itu laut, air yang asin. Nah, akhirnya Allah menciptakan air yang tawar, yaitu terutama dari hujan. Kan kita pernah mempelajari ilmu fisika atau ilmu IPA itu deh. Nah, dari mana itu hujan itu? Nah, diantaranya dari laut. Kemudian dari mana yang namanya air sumber itu? Ya, dari air hujan yang turun dari langit, kemudian turun ke bumi, kemudian disimpan di dalam pohon-pohon atau akar-akar pohon itu. Akhirnya keluarlah sumber air yang tawar. Ya. Nah, ini semua hadis sekalian manfaatnya kembalinya kepada hamba Allah yang namanya manusia khususnya. Dan dari air hujan ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayatnya linukhrija bihi habbaw wa nabata. Ayat nomor 15 untuk kami tumbuhkan dengan air tersebut, air hujan tersebut, biji-bijian dan tanam-tanaman. Nah, saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Blora, Bojonegoro yang katanya sulit air, mereka bercocok tanamnya ya hanya dari air hujan itu. Nah, maka inilah hadis sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan pun Masya Allah fadilahnya banyak sekali. Bahkan di dalam hadis bila mana terjadi kemarau panjang, kok terjadi hujan pertama kali, itu airnya katanya menjadi obat itu. Makanya biasanya kalau terjadi kemarau kok gerimis, ya ini biasanya orang yang tahu hadis ini langsung ambil yang besar, nah itu airnya langsung ditandongi itu ya, diwadahi. Bahkan kalau bisa mewadahinya langsung dari langit itu. Nah, maksudnya tidak melalui pipa, atap rumah dan lain sebagainya. Maka inilah hadis sekalian hikmah daripada penciptaan air hujan. Wa jannatin alfafa. Dan juga ayat nomor 16 dan juga kebun-kebun yang rindang. Nah, ini juga perlu yang namanya air hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui daripada hajat-hajat hambanya, keperluan-keperluan hambanya Allah sudah mencukupinya itu. Kemudian hadis sekalian inna yaumal fasli kana miqata. Ayat nomor 17, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini maksudnya hari kiamat. Nah, kiamat itu kalau di dalam agama itu ada dua katanya. Ada kiamat kubro, ada yang namanya kiamat sugro. Kiamat kubro adalah kiamat yang besar, yaitu di hari Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, trompetnya. Nah, kemudian ditiuplah sangkakala tersebut, akhirnya seluruh manusia menjadi meninggal dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila mana telah digonjang-ganjingkan bumi. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ada gempa di mana-mana. Beberapa hari yang lalu gempa di Cianjur, menyusul lagi gempa di Garut. Setelah itu wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi pun memuntahkan isinya. Berurutan ya, Semeru akhirnya memuntahkan isinya. Nah, inilah tanda-tanda hari kiamat. Ada yang namanya kiamat sugro, yaitu yang namanya kematian. Nah, yang namanya kematian itu dikatakan kiamat sugro yang terjadi dalam setiap manusia dan juga setiap jin. Nah, maka inilah hadis sekalian menjadi peringatan bagi kita. Tidak ada yang namanya di dunia kekal abadi, tidak ada. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ayat nomor 18. Dan langit pun yaitu sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Jadi setelah dikiamatkan, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar.
yang kita ceritakan tadi, bahwasanya di hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang namanya matahari di atas setiap kepala manusia hanya jarak 1 jengkal saja. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, akan diberikan anugerah yang namanya naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ayat yang nomor 19, dan langit pun dibukalah, maka terdapatilah beberapa pintu. Nah, jadi ketika sudah dibukakan langit, nah itu ada pintu-pintu. Nanti ada pintu yang menuju surga, ada pintu yang menuju neraka. Semoga termasuk kita dibukakan pintu yang menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, yang artinya nomor 20, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Jadi ini kejadian hari kiamat. Nah, bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi ini ada kenyataannya. Ya toh, di akhir zaman ini terjadi longsor berapa bulan yang lalu kan? Di mana itu? Di Malang ya. Nah, berapa tahun yang lalu terjadi longsor di Ponorogo. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Maka ini hadis sekalian, inna jahannama kanat mirsada. Ayat nomor 21, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat tinggal bagi, sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi ini di neraka. Nah, jadi apa namanya, di neraka itu ada malaikat yang namanya malaikat Malik. Nah, malaikat Malik itu selalu mengintai sebenarnya itu. Ini siapa yang akan meninggali neraka ini? Nah, semoga bukan termasuk kita semua ya. Nah, kemudian hadis sekalian, neraka jahanam ini disiapkan untuk siapa? Littagina ma'aba. Ayat 22, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat yaitu melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua ya. Labithina fiha ahqaba. Ayat nomor 23, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, bukan hanya setahun 2 tahun. Orang tinggal di neraka itu abadal abidin, selama-lamanya. Nah, kalau kita tinggal di dunia hanya 60-70 tahun, tapi nanti ketika di akhirat yang masuk neraka juga selama-lamanya, yang masuk surga juga selama-lamanya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ayat nomor 24, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Nah, jadi di sana nggak ada nanti. Nah, di neraka itu nggak ada Fanta, Coca-Cola, Sprite, air degan nggak ada, es tebu nggak ada. Yang ada hanya apa? Illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Jadi minumannya penduduk di neraka itu, ya, itu air nanah. Kalau kita gudikan atau bisulan itu namanya air nanah itu. Kemudian air yang mendidih dicorkan di atas mukanya dan di mulutnya orang yang menghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jazaa'u wifaqa, yang artinya sebagai pembalasan yang sesuai atau yang setimpal. Mereka di dunia mulutnya disuruh jaga jangan menghina orang, mulutnya diperintahkan jangan menghibah atau menggunjing orang, tidak bisa menjaga melampaui batas di dalam ngomong. Mulutnya diperintahkan oleh Allah untuk makan minuman yang halal, malah dibuat minum-minuman yang haram, mengkonsumsi yang haram. Lihat balasannya itu tadi, dicorkan dengan air yang panas yang mendidih, bahkan nanah-nanah yang berbau busuk. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Ayat nomor 27, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Nah ini orang yang tidak percaya dengan hari hisab.
hari perhitungan amal, itulah yang akan menempat tinggali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzab, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan sabdanya baginda Rasul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang namanya neraka jahanam. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat 29, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab atau buku catatan amal manusia. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba berucap sepatah kata pun kecuali malaikat raqib dan atid akan mencatat amalannya. Bila yang diucapkan perkataan yang baik, maka malaikat yang mencatat amal baik akan menulis. Begitu juga bila mana kalimat dan ucapannya itu buruk atau tidak sesuai dengan aturan agama, malaikat pencatat amal keburukan pun akan menulisnya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Nah, inilah hadirin sekalian. Jadi nanti di akhirat kelak orang-orang kafir itu mereka minta tambahan, akhirnya ditambahi azabnya Allah taala. Ditambahkan siksaannya, mereka minta minuman, ya ditambahi nanah serta air mendidihnya. Api neraka itu dituangkan di dalam mulutnya orang-orang kafir. Semoga Allah selamatkan kita semua. Dengan barokahnya kita mengorbankan sebagian kesenangan hawa nafsu, lalu habis subuh enaknya ngantuk, enaknya bangkong. Ini kita gunakan untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari menjadi pensyafaat untuk diri kita semua, baik di dunia, di kuburan, sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin sekalian, sedikit kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah terima. Untuk sempurnanya majlis, mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita baca doa selesai membaca Al-Quran. Allah